Selamat sore Bu Dian, apa kabar hari ini? Selamat sore Pak Susilo, alhamdulillah kabar baik Pak Susilo. Pak Susilo gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Kira-kira hal penting apa yang mau Ibu bicarakan ini? Iya Pak, terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Saya itu merasa kesulitan dalam mengelola kelas Pak, terutama dengan siswa yang kurang fokus saat pelajaran berlangsung Pak. Itu yang saya rasakan Pak, selama 2 bulan ini. Oke, oke Bu Dian, terima kasih telah berbagi. Mari kita mulai dengan mengeksplor diri terlebih dahulu. Karena ini percakapan singkat kurang lebih 15 menit Ibu. Apa Iya. yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan singkat ini? Saya ingin mendapatkan nanti bisa mendapatkan solusi. Mungkin Pak Susilo pernah mengalami apa yang saya alami sehingga bisa berbagi tips bagaimana menangani masalah saya. Seperti itu Pak Susilo. Oke Bu Dian, jadi Bu Dian ada permasalahan ini ya terkait dengan Iya. pengelolaan kelas siswa yang kurang fokus begitu nggih? Iya betul sekali Pak. Oke, jadi Bu Dian, ciri-ciri siswa yang kurang fokus itu seperti apa Ibu? Jadi cirinya itu ketika pembelajaran anaknya itu asik main sendiri Pak. Jadi dia asik sendiri, ketika saya bertanya, mereka itu seperti malah kaget dan kebingungan Pak itu. Jadi kayak ditanya saja, baru dipanggil namanya saja sudah kayak kaget gitu loh Pak. Gitu loh. Jadi kan berarti dia badannya di kelas, tetapi saya terlihat bahwa pikirannya itu tidak di posisi di kelas itu, seperti itu. Atau di materi saya gitu, di pembelajaran saya gitu Pak cirinya. Oke. Jadi kira-kira apa yang telah Ibu Dian coba lakukan untuk menghadapi situasi kelas ini? Dan nanti bagaimana hasilnya Ibu? Saya itu beberapa kali sih Pak sudah pernah mencoba mengingatkan mereka untuk bisa lebih fokus lagi, seperti itu. Tetapi itu tuh tidak bertahan lama Pak. Jadi ketika namanya disebut, diminta untuk fokus, itu ya paling hanya hitungan menit saja. Maksudnya nggak sampai 10 menitan. Jadi saya merasa bahwa itu belum berhasil. Mereka kembali lagi ke rutinitasnya, entah itu dia mainan coret-coret meja, goyang-goyangin kursi teman, ataupun godain teman sebelahnya gitu Pak, kanan kiri ataupun depan belakang, seperti itu Pak. Oh, berarti siswanya usil ya Bu ya ini ya? Iya. Oh, jadi dari penjelasan Ibu Dian ini saya bisa menangkap ya. Sepertinya Ibu Dian sudah ada upaya jadi untuk memperbaiki kondisi kelas. Iya. Meskipun hasilnya belum maksimal. Hasilnya belum seperti apa yang diinginkan Bu Dian. Jadi apa yang menurut Ibu Dian bisa diubah atau ditingkatkan agar mereka lebih terlibat dalam pembelajaran Ibu. Baik Pak, mungkin saya akan bisa mencoba untuk variasi metode pengajaran yang lebih menarik buat mereka. Saya juga sudah berusaha untuk browsing-browsing bagaimana metode-metode pengajaran yang lebih menarik untuk anak usia SMP seperti itu Pak. Saya lihat kok saya tertarik dengan mau mencoba permainan atau diskusi kelompok kecil agar mereka itu lebih tertarik gitu, biar mereka lebih fokus. Kalau mereka tertarik, senang, pastinya kan fokus.
Dia tidak punya boring kesempatan untuk memikirkan hal lain selain pelajaran saya gitu loh Pak. Jadinya yang dihadapi di pikirannya ya pelajaran saya ataupun apa yang ada di kelas itu. Seperti itu Pak. Yang ini saya rencanakan. Ide keren Ibu, ide bagus sebenarnya itu. Akan tetapi masih adakah langkah yang konkret yang ingin Ibu Dian rencanakan selain itu untuk mengimplementasikan metode-metode tersebut, Ibu? Saya pikir saya akan mulai dengan salah satu dulu aja, Pak. Jadi mencoba dulu satu permainan edukatif di pembelajaran saya, lalu melihat dulu respon mereka. Apakah kira-kira dengan saya sudah menerapkan metode pembelajaran permainan yang edukatif, apakah sudah berbeda dengan yang sebelumnya? Seperti itu. Mungkin itu dulu, Pak, yang mau saya lakukan. Jadi mencoba satu permainan edukatif terlebih dahulu, melihat responnya seperti apa, nanti baru jika perlu tambahan lagi yang lebih kreatif lagi, mungkin biar mereka nggak monoton, nanti akan saya cari lagi permainan-permainan yang lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Bu Dian langkah-langkahnya. Jadi siapa nih Bu ini kira-kira biar segera eksekusi, jadi Bu Dian nanti bisa lega, bisa nyaman di kelas gitu. Jadi kira-kira kapan Bu Dian akan rencanakan dan siapa nanti Bu Dian yang akan Ibu Dian libatkan. Jadi dan bagaimana Ibu Dian ini nanti mengukur secara tabel itu kan ada targetnya 1, poinnya 1 sampai 10 kan gitu. Jadi Bu Dian nanti sebelumnya ini kira-kira poinnya berapa, setelah nanti Ibu Dian melangkah tadi dengan metode-metode tadi, keberhasilannya nanti kira-kira Bu Dian itu sudah punya angan-angan itu berapa gitu Bu Dian. Jadi itu kalau skala sekarang itu Pak, rentan nilai 1 sampai 10 itu saya itu masih di posisi 50-50 Pak. Jadi 5 poinnya. Malah malu sebenarnya Pak, 5 gitu. Tetapi saya tidak putus asa Pak. Saya berharap nanti setelah ini saya mempraktekkan memulai permainan edukatif di pembelajaran saya, harapannya itu nanti itu saya bisa mencapai di poin 9 lah Pak, seperti itu. Luar biasa. Dan nanti di ini pastinya saya perlu bantuan dari Bapak sebagai rekan kerja saya, seperti itu untuk membantu ketercapaian rencana saya. Seperti itu Pak. Itu kira-kira tadi Ibu Dian mau laksanakan kapan ini biar cepat segera dieksekusi? Iya Pak, karena ini hari Kamis ya Pak, dan kebetulan di sini kan minggu ini itu masih minggu ASTS atau asesmen sumatif tengah semester, jadi mulainya minggu depan Pak. Ini Senin sudah saya mulai, jadi ini sudah saya persiapkan untuk bahan-bahannya atau perlengkapan yang akan digunakan, dan nanti Senin deh Pak sudah mulai saya coba. Oke Bu Dian, luar biasa. Jadi semoga nanti bisa berhasil sukses gitu nggih. Amin. Saya akan sangat senang mendengar hasilnya nanti Bu. Iya. Ini semua adalah proses belajar ya. Iya. Jadi jangan ragu untuk menyesuaikan dengan langkah-langkah yang tepat, yang mana yang mau Ibu Dian ambil. Saya yakin Ibu Dian pasti bisa. Baik Pak, terima kasih sekali sebelumnya Pak, karena saya sudah dibantu untuk Pak Susilo sudah mendengarkan keluh kesah saya, membantu saya menemukan ini cara-cara, trik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya temui. Terima kasih ya Pak Susilo sekali lagi. Oke Bu Dian, karena ini keterbatasan waktu nggih,
Jadi terima kasih Ibu Dian sudah meluangkan waktu. Salam sehat. Semoga Amin. yang jadi dicita-citakan bisa tercapai. Terima kasih Bu Dian. Amin. Sama-sama Pak Agus. Salam sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih banyak Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat sore Pak Agus. Gimana kabarnya Pak Agus? Sore juga Bu Dian. Alhamdulillah Bu Dian. Ini di rumah hujan Ibu. Oh hujan ya Pak? Ya, Sama Pak. Di sini juga sama. Mendung sahdu gitu Pak Agus. ya. Tapi yang penting tetap semangat ya Pak Agus ya. Alhamdulillah semangat terus Bu. Demi Oke. pendidikan Indonesia lebih baik ini. Iya, Pak Agus. Saya mau ini nih. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Oke. Bagaimana sih perasaannya Pak Agus tentang kinerjanya Pak Agus di kelas selama 2 bulan ini atau akhir-akhir ini? Gimana? Menurut Pak Agus, bagaimana sih perasaannya untuk akhir-akhir ini gitu Pak Agus? Perasaannya galau Bu. Ini saya merasa ada beberapa kekacauan di kelas saya yang saya ampu. 2 indeks kebetulan sama semua. Oh. STM kelas 11 baru masih 3 bulan sekolah antara Iya, di iya. transisi. Jadi saya agak sulit untuk diajak aktif Bu, terutama saat diskusi di kelas, presentasi, intinya pas di posisi tanya jawab itu pada anteng semua, jadi pada asik dengan teman-teman di dekatnya. Jadi mereka tampak kurang tertarik atau tidak berpartisipasi untuk di mapel saya Ibu. Iya, 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 iya. Luar biasa sekali nih, menarik nih sepertinya Pak Agus. Tetapi di sini itu nanti kita ngobrolnya 15 menit ya Pak Agus, karena Bu. kebetulan mohon maaf sekali nih Pak Agus, saya sampaikan dari awal ya Pak Agus, mohon maaf. Nanti itu setelah ini saya itu ada janji Pak Agus, sudah Oh, pesen tempat gitu. dinner Pak Agus, mohon maaf loh ya. Iya, iya Bu, Karena ya. kebetulan ini kan waktunya pas ya Pak Agus ya, gitu kan. Jadi mau candlelight dinner. Mohon maaf loh Pak Agus, nanti Iya, kita enggak bisa apa-apa Bu. sambung next kesempatan. Iya, menarik sekali apa yang tadi dirasakan oleh Pak Agus untuk kita bahas bersama. Kira-kira Pak Agus, apa yang menurut Pak Agus menjadi penyebab utama toh yang dirasakan siswa sehingga mereka itu kurang berpartisipasi ketika dalam berdiskusi di pembelajarannya Pak Susilo? Kira-kira mereka tuh perasaan penyebab utamanya apa sih? Seperti itu Pak Agus. Kira-kira apa Pak Agus? Jadi mungkin gini Bu. Jadi karena metode pengajaran saya yang kurang menarik, jadi Iya. siswanya terus cenderung ikut tidak tertarik. Saya cenderung hanya menyampaikan materi itu satu arah. Jadi siswa saya itu jadi nah apalagi kalau harddisk cuma diisi dash 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 dash. Jadi mungkin siswa saya mungkin Oh, itu penyebabnya ya Pak Agus. ya Bu. Oke, oke, oke. Gini Pak Agus, kira-kira toh Pak Agus, apa dampaknya terhadap kelas dan pembelajaran siswa secara keseluruhan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Agus dengan tadi pengajaran yang hanya satu arah? Kira-kira apa dampaknya sih Pak Agus? Dampaknya itu sangat sunyi, senyap Bu, negatif itu Bu. Jadi suasana Oh. kelas itu jadi kurang hidup dan saya itu khawatir Bu. Jadi khawatirnya nanti siswa itu tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan katakanlah coretan-coretan tinta emasnya di dalam hati gitu. Jadi Oke. tidak pernah mendapatkan pemahaman sepenuhnya dari materi yang saya sampaikan di kelas tadi gitu Bu. Iya, 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 saya paham apa yang dirasakan Pak Agus, iya, ya. Saya paham sekali hal itu. Memang ya Pak Agus, memahami hal ini adalah langkah yang sangat penting Pak Agus, karena memang
ketercapaian pembelajaran siswa itu tergantung bagaimana anak merasa aktif, nyaman, senang di kelas seperti itu, Pak Agus. Lalu bagaimana menurutnya Pak Agus, kira-kira pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa ketika pembelajaran tuh apa Pak Agus? Kira-kira? Nih, saya Kalau tuh menurutnya Pak Agus, nih, melihat dari apa namanya, kondisi yang seperti itu. Apa Pak jadi Agus? saya tuh sudah berpikir, Bu, untuk memulai melibatkan lebih banyak aktivitas. Iya. Saya kadang bertanya ke teman-teman teman sejawat, terus saya tanya, Betul. anak-anak saya kok seperti ini? Saya padahal sudah persiapan dari rumah, persiapan masuk kelas. Jadi saya Iya. berusaha untuk melibatkan banyak teman-teman. Jadi saya juga akan banyak merubah jadi aktivitas interaktif seperti diskusi, diskusi kelompok besar, ada yang kelompok kecil, dan melibatkan katakanlah media-media pembelajaran yang menarik. Papan kartun, Oke itu oke kan oke. siswa itu interaktifnya malah dari media media visual Ibu, gitu Ibu. Oke, luar biasa Pak Agus, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Agus. Lalu langkah pertama yang mau Pak Agus lakukan untuk mencoba apa yang tadi sudah Pak Agus rencanakan itu apa langkah pertamanya? Ya, Tadi kan sudah menghimpun beberapa, kepada rekan sejawat ya Pak Agus, bertanya bagaimana, pembelajaran yang interaktif dan lain sebagainya. Lalu langkah pertama yang mau Pak Agus lakukan apa? jadi langkah pertama saya akan merencanakan diskusi Bu, diskusi kelompok untuk topik berikutnya. Jadi kan kemarin sudah, Mmm, kita akan membuat step by step, jadi dan menggunakan media yang menarik. Kemarin mmm, gambar, sekarang kita pakai video sebagai pemicu diskusi. Biasanya kan kalau kita terangkan, kita pakai PPT kan siswa kurang tertarik, kurang wow gitu. Itu apa sih itu? mmm, Begitu ada video dan sebagainya, mungkin anak akan tertarik gitu, Ibu. oke. Hebat sekali loh Pak Agus, luar biasa. Kapan nih Pak Agus berencana untuk menerapkan hal ini? Dan ini saya mau bertanya Pak Agus, nanti bagaimana cara Pak Agus untuk mengevaluasi keberhasilannya, untuk mengukur? Kalau saat ini itu kira-kira skalanya itu kalau 1 sampai 10 kemarin itu di pembelajaran yang Pak Agus itu hanya satu arah, itu untuk fokusnya anak atau keaktifan anak itu 1 sampai 10 itu berapa Pak? Oh gitu, nggih. Dan nanti ketika sudah menerapkan itu, skalanya berapa yang mau Pak Agus, tuju? Dan bagaimana cara untuk mengukurnya? Oke, Mengukur evaluasi bagaimana keberhasilannya Pak Agus itu loh yang sudah dilakukan. oke, Bu. Oke. Jadi Iya, saya akan segera, Bu, karena saya tidak mhm, mau dalam penderitaan berlarut-larut gitu ya. Jadi saya pengen kelas saya itu aktif, jadi saya akan coba mmm, itu di minggu depan, Ibu, dengan oke persiapan oke oke oke. nanti yang sudah saya siapkan dengan metode-metode yang Mmm, sudah saya pelajari nanti akan saya eksplor nanti di minggu depan. Jadi untuk rentang skalanya Ibu, saya itu masih ya di angka 6 Bu, di poin 6. Jadi kalau mmm, nanti setelah harapan saya, nanti setelah saya menggunakan metode ABC tadi ya saya pengen di angka 9. Jadi angka wah, 9 itu kan angka yang sudah hampir mendekati sempurna gitu Bu. Jadi untuk mengevaluasi tadi, saya menggunakan nanti akan saya sebar angket kepada anak-anak, angket kepuasan cara saya belajar, saya mengajar anak. Jadi saya pakai evaluasi tersebut Ibu. oke, luar biasa sekali Pak Agus, luar biasa. Itu langkah yang sangat positif sekali Pak Agus menurut saya. Saya percaya Pak Agus akan berhasil apa yang
bisa lakukan, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membantu atau mendukung Pak Agus dalam proses ini, Pak Agus? Monggo, bisa disampaikan dengan senang hati ini. Apa yang bisa saya Oke, bantu? oke Bu Dian. Nanti saya tetap minta tolong terus karena Bu Dian adalah teman dekat saya, Hmm. teman curhat saya. Nanti saya minta pas ngajar atau pas ada waktu jeda lagi, saya minta feedbacknya Bu, baik umpan positifnya atau negatifnya. Nanti biar katakanlah saya mencoba strategi itu, Pak, ini masih kurang. Ini sudah bagus, Pak. Harus dilanjutkan. Yang kurang tadi, ayo ditambahi lagi. Yang sudah bagus, ayo ditingkatkan. Gitu, Ibu. Wah, tentu toh Pak, dengan senang hati saya akan membantu Pak Agus ini. Senang banget bisa kita saling berbagi, saling membantu. Saya pasti akan mendukung langkah positif yang Pak Agus lakukan. Saya juga acungkan 2 jempol, Pak Agus sudah membuat rencana yang sangat bagus dan sangat yakin siswanya Pak Agus akan merespon dengan baik dan tentunya bangga sekali loh memiliki guru yang luar biasa seperti Pak Agus. Jadi, eee, mau berubah tidak mudah putus asa ataupun ya sudahlah ini kan ya seperti ini, mau bisa mau enggak itu terserah muridnya. Itu pasti muridnya sangat bangga memiliki guru seperti Pak Agus, jangankan muridnya, saya saja sebagai rekannya Pak Agus luar biasa bangganya. Terus semangat nggih Pak Agus nggih, Iya, semangat, sehat Ibu. selalu, jangan Amin. lupa bahagia Pak Agus. Iya, bahagia karena sumber dari segala-galanya, Ibu. Ya, oke. Pak Agus, ini saya mohon maaf sekali Pak Agus, sebenarnya banyak hal yang mau, kita obrolkan, mungkin, kita sambung next kesempatan ya Pak Agus, karena keterbatasan Ya, waktu. siap. Saya tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, 15 menit, karena setelah ini saya mau ada janji, jadi mohon maaf sekali nih ya Pak Agus, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Sama.